Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inovator, berdaulat dengan berkarya. Oke teman-teman, hari ini saya mau bercerita lagi tentang tekukur mata merah. Jadi cerita pengalaman aja ya. Mungkin ada yang mengalami, ada yang tidak juga. Tapi ini kebanyakan yang saya alami atau teman-teman yang alami. Jadi poinnya adalah kenapa tekukur mata merah itu cenderung birahinya itu kayak lebih lama, bukan terlambat ya. Jadi lebih lama itu kalau tekukur itu umumnya birahi itu rata-rata di usia 6 bulan 7 bulan. Itu normalnya ya. Kadang ada yang 5 bulan, ada juga yang di usia 8 bulan. Tapi rata-rata itu 6 bulan 7 bulan itu biasanya udah birahi dan sudah berproduksi. Nah, terus sebentar, lagi komat ya. Umumnya tekukur birahi itu di usia 6 bulan 7 bulan, ada juga yang 5 bulan atau 8 bulan, tapi kita ambil rata-ratanya ya. Biasanya 6 bulan 7 bulan itu sudah birahi dan sudah berproduksi. Cuma di kasus tekukur yang matanya merah itu biasanya sedikit berbeda. Ada sih yang normal banyak, cuma cenderungnya yang saya alami dari perkutut maupun tekukur ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya dan pengamatan saya, yang matanya merah itu kenapa cenderung lebih lama birahinya? Sebenarnya mungkin bukan lama birahinya, tapi sudah birahi cuma karena ada faktor tertentu. Nah, faktor ini yang mau saya sharingkan, saya bagikan kepada teman-teman. Jadi kalau berdasarkan pengamatan, burung tekukur atau perkutut yang matanya merah itu penglihatannya tuh kayak agak redup gitu, kayak agak ngeblur ya. Jadi kayak mungkin tingkat ketajaman melihatnya itu agak kurang berdasarkan pengalaman saya nih ya. Jadi akhirnya karena tingkat pandangannya yang terbatas atau yang agak buram dan agak ngeblur, mungkin di usia 6 bulan 7 bulan itu kayak belum mateng gitu ya, penglihatannya itu belum sempurna banget. Terbukti kalau lihat tuh kayak menga-mengo kayak gitu, apa sih bahasanya tuh, tingak-tinguk. Kalau bahasa kebumian itu tingak-tinguk. Jadi kayak mencari sesuatu kayak gitu ya. Terus kalau bahasa umumnya gedek gitu ya. Nah, itu terlihat banget. Jadi mungkin ya itu yang mengakibatkan jadi kayak sebenarnya sudah birahi tapi kayak melihat kok kayak nggak ada pasangannya atau pasangannya nggak terlalu jelas. Jadi birahinya jadi kayak tidak terlalu muncul. Nah, dengan bertambahnya usia sekitar 10 bulan atau 1 tahun, penglihatannya itu kayak semakin tajam. Dan nah, di saat itu bersamaan dengan penglihatannya yang sudah semakin tajam, terus birahinya jadi bisa muncul gitu ya, karena sudah bisa melihat lawan jenis dengan jelas. Itu pengalaman kalau ditaruh di kandang besar. Tapi mungkin beda lagi nanti kalau ditaruh di kandang labet gitu ya. Karena jangkauan panjangnya kan lebih dekat, mungkin jadi lebih normal lagi penglihatan dan birahinya mungkin lebih cepat gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, kalau saya tuh ada 2 alternatif. Karena saya tuh kan tingkat ya, ada yang besar itu tingkat tadi yang saya katakan 90 cm, 90 cm, jadi 180 cm, sama kaki sekitar 20 cm, berarti sekitar 2 meter ya, atas bawah. Nah, alternatif saya itu yang kalau ditaruh di kandang besar, tekukur yang matanya merah itu saya taruh di atas. Kenapa di atas? Karena pencahayaannya itu lebih maksimal. Nah, kalau teman-teman mungkin kandangnya yang nggak tingkat, itu bisa ditaruh di tempat yang pencahayaannya maksimal. Jadi mereka itu penglihatannya mungkin agak redup itu, dan nanti dibantu dengan cahaya matahari atau cahaya lampu, itu penglihatannya jadi lebih jelas. Dan ketika melihat lawan jenis itu akan lebih maksimal gitu ya. Itu alternatif yang pertama untuk mengantisipasi apa ya, kayak jarak pandang yang mata merah itu ya. Kalau saya amati itu matanya lebih merah itu akan ya nggak harus lebih rabun juga, tidak. Maksudnya biasanya kalau matanya lebih merah biasanya akan lebih khusus penanganannya itu. Berdasarkan pengalaman ya, tambahkan kalau nanti ada kekurangan saya. Ini cerita di kandang saya, nanti kalau ada perbedaan bisa teman-teman ceritakan di kandang teman-teman. Nah, alternatif yang kedua, saya menggunakan kandang labet seperti di belakang ini. Jadi saya ada 1 pasang golden yang kemarin di kandang besar itu kayak apa sih, penglihatan itu kayak nggak jelas gitu kan.
faktornya yang saya khawatirkan kenapa saya terus pindah di kandang labet, karena selain pandangannya nggak jelas mempengaruhi tadi birahi, juga mempengaruhi ini tuh teman-teman, mempengaruhi dia nggak mau makan. Jadi makanan tuh kayak harus disebar, dia notolin gitu ya. Jadi kayak makannya tuh kayak kurang sempurna. Jadi saya takut kalau nanti makanannya itu nggak asupan makannya itu nggak masuk dengan baik, terus lama-lama lemes dan mati. Akhirnya saya pindahkan ke kandang labet, dan ternyata di kandang labet itu lebih efektif ya untuk yang mata merah ini, karena tadi jangkauan pandangannya terhadap lawan jenisnya itu lebih dekat. Kemudian karena kandangnya kecil gitu, langsung ke sarang, ke tangkringan, terus ke tempat makan dan tempat minum. Jadi lebih terjangkau gitu. Jadi nggak perlu turun, nggak perlu naik. Jadi kalau tuh udah turun, kalau di kandang besar itu kayak mau naikin tuh kayak bingung gitu ya. Mungkin agak ngeblur itu tadi. Walaupun itu sudah saya taruh di kandang atas. Nah, itu jadi berdasarkan pengalaman ada 2 alternatif dari saya. Tapi itu tidak bisa jadi acuan untuk di kandang, mungkin di kandang teman-teman berbeda gitu ya. Tapi kalau di kandang saya hanya bercerita. Nah, alternatifnya begitu. Jadi 2 alternatif dari saya, semoga bisa bermanfaat nanti. Nah, nanti saya lihatkan posisi kandang yang di kandang labet ya. Kalau di kandang besar memang sudah saya pindahkan. Di sana ada tapi sudah berjodoh dengan warna yang lain. Besok kita lihat. Ya begitu teman-teman. Untuk masalah tempat minumnya, sarangnya, tempat pakannya, tangkringannya itu sama seperti yang di tayangan sebelumnya yang saya ceritakan, bagaimana alternatif kalau lahannya terbatas itu untuk yang mata merah itu sama, nggak ada perbedaan dari segi makanan, dari segi sama, hanya tadi itu memaksimalkan penglihatan mata merah biar ya harapannya birahinya itu bisa tersalurkan dengan baik di usia 6 atau 7 bulan. Begitu ya. Oke, terima kasih. Selamat beternak. Semoga sukses lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.